Halo, jumpa kembali dengan saya, Patrisius Juwandono. Selamat tersesat ke channel saya kembali. Nah, topik saya kali ini adalah bagaimana kita menggabungkan Notebook LM dan Gemini, dua-duanya dari Google, untuk membantu kita mempelajari sebuah konsep. Nah, Gemini akan membantu kita untuk mengumpulkan materi yang akan kita pelajari. Kemudian Notebook LM akan membantu kita untuk mempelajarinya secara sistematis. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video saya. Nah, ini adalah Gemini, Gemini dalam bahasa Inggrisnya. Saya menggunakan yang 2.5 Pro, 2.5 Pro. Ya, ini memang berbayar ya. Kalau kita sudah membayar paket ini, maka kita akan mendapatkan fasilitas dari Gemini dan juga fasilitas dari Notebook LM plus penyimpanan yang kapasitasnya sampai 2 TB. Ya, jadi dengan harga sekitar 340.000 per bulan itu kita bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang di sini ada tools ya. Kita akan menggunakan yang deep research. Jadi kita akan masuk ke deep research. Nah, deep research sendiri artinya adalah kita akan meminta bantuan dari Gemini untuk mengumpulkan materi yang banyak sekali, kemudian meringkasnya untuk kemudian kita pelajari. Ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin belajar atau saya ingin belajar mengenai sistem demokrasi. Nah, kita ketikkan saja di sini, jelaskan kepada saya sistem demokrasi. Ya. Kemudian tinggal kita klik. Nah, dia akan berpikir ya agak lama. Kalau kita mau, kita bisa melihat proses pemikirannya. Tapi ini membuktikan bahwa AI ini tidak sekedar cepat, tapi dia juga mengusahakan supaya semuanya akurat. Ya. Nah, ini secara garis besar dia kemukakan seperti ini. Ya. Kemudian bisa kita lanjutkan ya. Dia di sini mengumpulkan garis besarnya apa saja yang termasuk di dalam demokrasi. Nah, kalau kita memang setuju dengan garis besar ini, maka kita akan mengklik mulai penelitian. Jadi dia akan memulai penelitiannya, mengumpulkan materi dari mana-mana, kemudian meringkasnya sehingga kita bisa mempelajarinya. Kita klik yang mulai penelitian. Nah, di sini dia minta waktu agak lama ya, karena dia harus mengumpulkan banyak sekali sumber untuk bisa mengajarkan kepada kita apa itu sistem demokrasi. Ya, ini kebetulan dalam bahasa Indonesia. Google juga bisa dalam bahasa Indonesia. Ya, tentunya kalau Anda mahir berbahasa Inggris akan lebih membantu. Dia juga bisa melayani dalam dua bahasa itu, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, apakah bahasa Jawa bisa? Ya mungkin bisa ya, tapi ya kalau bahasa Jawa ya kita gunakan untuk silaturahmi saja. Ya. Nah, dia di sini mengatakan researching 37 websites. Jadi dia mencari dari 37 situs, 37 websites ya. Dan dia di sini mengemukakan alur pikirnya. Saya memulai penelitian tentang sistem demokrasi bla 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 bla. Dia ada strategi pencarian awal, langkah selanjutnya dan sebagainya. Dia Gemini ini dia menunjukkan kepada kita bagaimana dia berpikir, alur berpikirnya apa ya. Nah, di sini memang agak lama ya. Anda harus menunggu sekitar ya mungkin bisa sampai 15 menit menunggu dia untuk meringkas dari berbagai macam sumber tadi ya. Nah, di sini Gemini sudah meringkas dalam satu file namanya penjelasan mendalam sistem demokrasi. Ya, jadi tadi dia sudah berusaha payah mendapatkan informasi dari sampai 61 websites ya, dan dia ringkas dalam satu dokumen yang namanya penjelasan mendalam sistem demokrasi. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita bisa membaca ini.
untuk mempelajari apa sih sistem demokrasi itu. Jadi di sini dia katakan ada prinsipnya, sejarah, dan implementasi kontemporer. Ini kalau kita baca bisa sangat lengkap sekali ya. Nah, sampai di sini, sampai sepanjang itu. Nah, sampai di sini kita bisa memintanya untuk menyimpan dalam bentuk MS Word. Kita bisa mengekspor seperti ini, export to docs. Tapi kalau ini makan waktu terlalu lama, maka kita bisa mengcopy contents-nya saja. Ini lebih cepat. Jadi kalau kita klik ini, copy contents, kemudian dia akan menyimpannya di dalam clipboard ya. Kemudian kita tinggal mempastekannya saja di halaman MS Word. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari ringkasan yang sudah dibuat oleh Gemini ya. Sekarang kita bebas untuk membacanya dan mempelajarinya. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kita simpan di file di laptop kita. Ya, saya simpan di dokumen saja, sistem demokrasi. Oke. Ini kita lompati dulu sementara. Oke, sekarang kita sudah punya satu naskah panjang yang diringkas oleh Gemini dari berbagai sumber. Nah, ini kita tinggal menghabiskan waktu atau mengalokasikan waktu untuk mempelajari sistem demokrasi di sini ya. Ini bisa sampai berapa halaman? 24 halaman. Wah, mantap ya. Jadi, nah sekarang tergantung kita tentunya. Kita harus mau mengalokasikan waktu atau menyediakan waktu beberapa jam untuk bisa mempelajari ini, bisa mempelajari materi ini ya. Nah, kita juga bisa meminta bantuan Notebook LM untuk membantu kita secara sistematis menguasai materi tersebut. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana Notebook LM membantu kita untuk mempelajari materi yang panjang ini. Oh ya, saya ingatkan bahwa Notebook LM itu hanya akan memproses file dalam bentuk PDF ya. Jadi ini harus kita rubah menjadi PDF dulu. Save as PDF. Nah, ini sudah jadi PDF-nya. Sekarang kita masuk ke Notebook LM ya. Notebook LM, alamatnya di notebooklm.google. Kita klik try Notebook LM. Ini saya sudah mempunyai beberapa materi yang sudah saya simpan di sini. Jadi saya sudah mempelajari banyak sekali konsep yang dibantu oleh Gemini dan Notebook LM. Sekarang saya akan create new notebook. Ya. Kita tinggal mengupload dokumen yang tadi dalam bentuk PDF. Nah, ini sistem demokrasi, open. Nah, sekarang dia sudah mengunggahnya ke sistem Notebook LM. Nah, ini judulnya adalah Demokrasi, Principles, History, and Contemporary Challenges. Ya, namun ya ternyata dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana caranya supaya dia bisa berbahasa Indonesia? Maka kita klik setting di sini, kita klik output language. Kita kemudian kalau kita ingin bahasa Indonesia ya kita tinggal menambahkan yang Indonesian ya. Nah, kita pilih yang Indonesia. Kita klik save. Ya, di sini sudah muncul dalam bahasa Indonesia ya. Yang ininya masih bahasa Inggris, tapi kalau Anda ingin tahu yang bahasa Indonesia tinggal di sini ya. Di sini dia sudah menyediakan key topics. Jadi ada definisi demokrasi, prinsip demokrasi, sejarah demokrasi, dan sebagainya. Ini bertujuan untuk memudahkan kita mempelajari bagian-bagian yang memang akan kita pelajari dulu. Ya, misalnya prinsip demokrasi. Kalau kita klik prinsip demokrasi, maka dia akan memfokuskan pada pembahasan tentang prinsip demokrasi di sini. Ya. Nah, ini adalah prinsip demokrasi. Ya. Kita juga bisa berdialog dengan Notebook LM. Misalnya kita ingin menanyakan
satu hal tentang prinsip demokrasi. Misalnya, apakah prinsip demokrasi sudah ada sejak zaman kerajaan, misalnya seperti itu ya. Ya, dia akan menyediakan jawabannya sedapat mungkin. Kalau memang dia ingin bisa menjawab, maka dia akan menjawabnya. Nah, di sini dia mengatakan pada dasarnya tidak ada atau bahkan bertolak belakang dengan sistem pemerintahan di era kerajaan. Nah, kita tahu jawabannya ya. Jadi di sini kita bisa memfokuskan pada salah satu bagian dari dokumen tadi. Kemudian kita, kalau perlu, kita akan menanyakannya ya di sini. Nah, kemudian yang menarik ini adalah ada audio overview. Jadi kalau kita ingin belajar dari menyimak secara lisan, kalau kita tergolong orang yang belajar lebih baik dengan mendengarkan ceramah, maka kita bisa mengklik ini, audio overview. Dia akan membuat satu dialog antara dua orang, dan isi dialognya itu membantu kita untuk memahami materi ini. Nah, di situ menariknya. Ya, cuma ini juga dia perlu waktu agak lama untuk generating audio overview, ya, untuk menghasilkan audionya. Nah, ini filenya sudah jadi. Jadi di sini ada file audio yang kalau kita klik maka akan kedengaran dua orang membahas tentang isi ini, dan kita bisa belajar dari dialog mereka yang disajikan seperti model podcast gitulah ya. Mari kita dengarkan. Selamat datang kembali di penelusuran khusus untuk Anda. Hari ini nih kita mau dalami atau konsep yang fundamental banget buat banyak negara modern. Demokrasi. Sumber kita kali ini dokumen judulnya sistemdemokrasi.pdf. Ini isinya analisis mendalam soal prinsip, sejarah, sampai penerapannya sekarang. Misi kita kali ini apa? Ya, menyaring intisari gagasan besar ini. Kita coba telusuri akarnya dari Yunani kuno, lihat perkembangannya, terus pahami pilar utamanya, dan lihat gimana sih terapannya, termasuk sedikit konteks Indonesia yang juga dibahas di dokumen ini. Anda pasti sering dengar dong ungkapan Abraham Lincoln itu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedengarannya enak ya, sederhana, tapi justru di sini pertanyaannya besarnya muncul, dan sumber kita langsung menyorot ini, siapa sebetulnya rakyat yang dimaksud? Terus gimana caranya mereka bisa benar-benar memerintah dalam praktek? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari dasarnya banget ya. Istilah demokrasi sendiri kan dari Yunani kuno. Demos itu artinya rakyat. Terus kratos itu kekuasaan atau pemerintahan. Jadi kalau secara harfiah ya, artinya kekuasaan di tangan rakyat. Dokumen kita juga nyebut definisi KBBI, sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta memerintah lewat wakilnya. Nah, definisi Lincoln tadi itu kan menekankan 3 hal. Asalnya dari rakyat, pelakunya oleh rakyat, sama tujuannya untuk rakyat. Iya, definisi ideal Lincoln itu memang langsung membuka kompleksitas ya. Karena realitanya seperti yang disinggung juga di analisis ini, kekuasaan negara itu kan sehari-hari ya dijalankan oleh segelintir orang. Ya, jadi seperti itulah kita belajar dari dialog tadi. Asik kan? Kita bisa belajar dengan menyimak dari dua orang yang berbicara dengan santai, tapi sebenarnya serius karena mereka membahas isi dari file demokrasi tadi. Ya. Nah, di sini juga ada mind map. Ini kalau kita klik, ini tadi saya sudah mengklik dan hasilnya seperti ini. Kalau kita bisa melihat, nah di sini juga dia menyajikan beberapa topik, subtopik tepatnya, yang berkaitan dengan demokrasi. Jadi kalau kita ingin mempelajari salah satunya, ya kita tinggal mengklik ini, salah satunya. Ya, misalnya kita ingin mempelajari klasifikasi dan model-model demokrasi. Ya, tinggal mengklik ini. Nah, kemudian dia akan membahas klasifikasi dan model-model demokrasi tadi, dan kita tinggal membacanya. Nah, seperti ini, ya. Nah, sekarang kita tinggal membacanya, tentu saja mempelajarinya, kalau perlu bikin catatan kecil sehingga kita bisa mengingatnya dengan lebih baik, ya. Ya, jadi rekan-rekan, seperti itulah bagaimana kita memanfaatkan combo, ya, kombinasi dari Gemini dan Notebook LM. Kiranya tips ini bermanfaat bagi Anda yang
ingin mempelajari satu konsep baru atau satu teori baru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode mendatang.